Ini buat teman-teman yang udah jadi klien, mungkin banyak tanya ya. Biasanya nih kita subuhin pagi-pagi nih saham rekomendasi, terus udah gitu ada news gitu ya. Jadi siapa sih behind the scene dari Ciptaan Blue Chip nih salah satunya Yohanes gitu. Nanti mungkin kalau di waktu kesempatan lain nanti kita bakal undang juga nih teman-teman dari Ciptaan Blue Chip buat sharing-sharing juga nih. Ada Gavin, ada Jordan gitu ya. Nanti boleh juga sharing-sharing bareng di Tea with Sabrina. Nah, back to market hari ini yo, mungkin kalau boleh kita bahas nih, hari ini kan market minus tipis ya di 0,02% ya atau sekitar 1,4 poin. Nah, sebenarnya kalau dari IHSG mungkin dari Cici dulu ya. Kalau misalnya Cici sih ngelihat IHSG sendiri concern dari investor ini masih tertuju ke memang bukan cerita baru ya kayak misalnya perang di Rusia dan Ukraina di mana memang belum ketemu titik temu lah gitu sampai sekarang yang mungkin ekspektasinya memungkinkan bahwa perang ini masih akan berlanjut gitu dan memang ini bukan cerita lama karena di awal Maret ini memang udah jadi ibaratnya sesuatu yang menghiasi kondisi dari global nggak cuma Indonesia aja gitu. Nah di sisi lain juga mungkin yang kita bisa perhatiin berita yang baru juga rilis ya terkait dengan US Treasury Yield yang juga sudah menyentuh level di atas 2% dan ini pengaruhnya dan juga ekspektasi ini slightly higher gitu dibandingkan ekspektasi sebelumnya dan memungkinkan juga bahwa Federal Reserve ini akan menaikkan sinyal untuk suku bunga lebih cepat gitu ya mungkin di next week supaya supaya bisa mencegah adanya ekonomi overheating juga. Nah mungkin kalau dari Yohanes sendiri nih ada insight nggak kira-kira indeks ini secara chart nih kayak gimana sih? Secara chart dulu ya, Ci, ya. Ya boleh boleh. Kalau secara chart sendiri, IHSG itu masih bertahan di atas level 6.750. Nah, ini level, menurut aku, level critical levelnya lah. Hmm. Selama IHSG masih bergerak di atas 6750 itu arahnya masih bagus lah. Jadi Hmm. konsolidasi dia selama ini dari sekitar 6.700-an ke 6.900-an itu masih dianggap wajar lah. Hmm. Karena biasa kan kalau tren nggak mungkin naik terus kan. Pasti dia kalau naik terus bikin base dulu lah. Nah ini mungkin bisa dianggap sebagai base-nya gitu. Base baru di atas untuk kenaikan yang lebih lebih lanjut ke depannya gitu, Cip. Oke, oke. Nah, jadi ini ibaratnya memang harus ada koreksi yang sifatnya wajar ya, karena belakangan juga kan udah ngalamin kenaikan. Nah, mungkin kalau kita review hari ini juga ada beberapa sektor yang mengalami penurunan, itu salah satunya sektor energi melemah 0,84%, ada financial, ada barang baku, dan justru ada sektor yang naik nih, ceritanya ini sektor properti, sekitar 0,68%. Nah, kalau Yohanes sendiri ngelihat sektor properti ini kira-kira memang udah ada flow yang masuk, atau memang secara chart nih ada beberapa yang karena lagging gitu bisa diperhatiin gitu. Kira-kira gimana Yo? Ya, kalau properti dan konstruksi sih, ini dua-duanya sebenarnya geraknya agak-agak mirip sih. Hmm. Kayak hari ini Wika itu naik 9,3%, PTPP naik 9%, Waskita 5,2%. Nah Hmm. ini emang udah sering kejadian sih biasanya. Misalnya kayak kemarin properti dulu yang naik, kayak SMRA, CTRA, terus ASRI gitu ya. LPKR gitu pada naik duluan. Habis itu mereka ada pullback, ada konsolidasi, dilanjutkan oleh konstruksi. Nah, konstruksi baru naik hari ini lagging gitu ya dibanding dengan propertinya sendiri. Kalau aku lihat sendiri juga flow-nya udah mulai masuk sih, Ci. Karena Hmm. di hari ini kita lihat volumenya lumayan gede untuk beberapa konstruksi, emiten konstruksi kita lihat volumenya hari ini gede banget kayak PTPP nih ya. Ini Hmm. udah 2 kali lipat dari volume kemarin gitu Hmm. kenaikannya. Jadi kenaikan yang didukung dengan volume yang besar itu biasa menandakan flow yang bagus gitu, positif gitu untuk sektor tersebut gitu sih, Ci. Oke. Nah, bicara terkait dengan dari sisi teknis ya kan, kalau Yohanes kan lebih senang lebih bicara terkait technical. Nah, kalau misalnya broker summary nih kan yang memang udah dihapus dan kira-kira kalau misalnya di penutupan baru muncul, biasanya tuh jadi consideration nggak sih buat pertimbangan buat nanti kalau misalnya di market besoknya tuh masih dilihat nggak yuk? Ya, kalau aku pribadi sih nggak begitu liatin, Ci. Cuman Hmm. pasti kalau scalper gitu ya, kalau Hmm. yang swing yang belum masuk posisi gitu baru mau entry, itu pasti tetap liatin ini sih broker summary yang setelah aftermarket gitu ya. Hmm. Karena kita biasa narik
misalnya 1 hari ke belakang atau 1 sampai 2 minggu ke belakang lah gitulah. Kita lihat yang akum siapa, distribusi siapa. Tapi itu kan kalau prediksi flow sendiri sebenarnya agak-agak sulit gitu ya dari Proxum doang. Mesti dicampur sama faktor-faktor lain gitu, Ci. Oke. Jadi Nah, intinya kita biasa lihat. mm, Oke, jadi intinya bukan main faktor lah ya untuk broker summary jadi satu pertimbangan, tapi ada faktor-faktor lainnya tentunya mm, yang pastinya mempengaruhi ya. Oke. Oke. Nah, Yo, mungkin kalau misalnya bicara terkait dengan sektor energi nih, karena kan memang ada beberapa saham yang udah naiknya lumayan kenceng ya. Kalau kita boleh mention, kalau dari coal itu ada Adaro, terus juga ada Indi gitu ya, ada beberapa lain lah, company-company lain yang udah naik. Nah, kira-kira nih kalau dari sisi kita belajar psychology, mungkin buat teman-teman yang ternyata masuknya ini nggak lebih lebih murah dalam artian mungkin teman-teman lain udah masuk di harga bawah, tahu-tahu teman-teman yang baru masuk nih ibaratnya ada yang FOMO dan lain sebagainya ternyata masuknya di harga lumayan tinggi gitu. Kira-kira baiknya gimana sih nih kalau Yohanes ada klien ataupun teman-teman yang kasih pertanyaan gitu ke Yohanes? Apakah Ya. di cut loss dulu atau gimana nih? Nah, kalau saham komoditi kan emang naiknya udah tinggi nih. Kalau Cici kan mungkin udah punya posisi di bawah ya, Ci ya. Adaro ya. Nah, jadi kalau harganya udah naik, udah tinggal ongkang kaki aja deh, let the profit run gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya ada teman-teman yang beli di atas gitu ya, Hmm. nah itu sebenarnya kita lihat lagi story-nya masih kuat atau enggak. Nah, kalau story komoditi sendiri, aku lihat kayaknya masih masih oke sih, since perang ini kan kayaknya akan berlangsung agak panjang gitu ya. Hmm. Sanksi ekonomi dari US gitu, dari UK, mereka kan mau stop impor oil dari Rusia gitu ya. Hmm. Walaupun porsi impornya itu kecil sih. Kalau US sendiri impor cuma 8% dari total impor oil ke Rusia gitu. Terus UK itu cuma 4% lah dari totalnya. Jadi sebenarnya efeknya nggak begitu besar lah untuk Rusia gitu ya. Hmm. Dan ekses dari minyak yang nggak bisa diimpor ke US gitu mungkin bisa dioper ke China, tapi mungkin China ngambilnya di harga diskon gitu, Ci. Hmm. Nah, kalau kita lihat sendiri geopolitik ini masih panas kan ya. Hmm. Nah, selama perang masih jalan gitu ya, menurut saya kok harga komo sih masih akan fluktuatif sih, Ci. Hmm. Cuman sekarang kan beberapa hari ini kan ada adjustment lah istilahnya. Karena harganya kan coal sempat ke atas 400, Oke. CPO ke 7.000 berapa gitu ya. Betul. Makanya sekarang ada adjustment call tuh balik lagi ke 370-an gitu. Terus natural gas, harga minyak juga semua lagi adjustment sih, Ci. Karena Hmm. kalau kalau harganya remain di atas terus, ya banyak yang ini juga sih, Ci. Banyak yang bonyok juga sih gitu. Iya, Nanti iya. kita tunggu kabar aja deh. Kalau misalnya ada news yang bombastis gitu ya dari Rusia, misalnya Kiev jatuh apa gimana gitu ya ke tangan Rusia, nah mungkin ada sentimen lagi gitu untuk ke komoditas. Oke, ya memang mungkin buat teman-teman yang baru nonton ataupun dari tadi udah ngikutin, memang perang dari Rusia dan Ukraina ini punya impact yang cukup signifikan sih buat komoditas ya. Nggak cuma coal, tadi udah disempet di-mention sama Yoha, tapi harga oil juga naik, terus harga gas juga naik, harga nikel. Ini bahkan tadi ada teman-teman yang aku baca, nikel gimana tuh di-suspend gitu, karena naiknya tuh udah lumayan signifikan kan. Dan ya memang tentunya berdampak juga buat saham-saham di nikel yang kemarin belakangan juga lumayan ikutan terkoreksi gitu karena harganya kan naik terus selalu disuspend kayak gitu. Nah di sisi lain nih kalau untuk sentimen dari coal ini ada juga berita ya bahwa Australia juga kan ada banjir tuh. Biasanya tuh kan Australia sendiri kan ini salah satu eksportir utama juga kan di dunia. Nah mungkin akan butuh waktu juga nih lumayan berminggu-minggu nih untuk operasionalnya akan kembali normal gitu. Nah kalau misalnya bahas lagi tadi udah call ya. Mungkin kalau kita expect sih mungkin setuju ya, agree sama Yoha juga saat ini koreksi yang terjadi di saham-saham call ini bisa dibilang wajar karena udah naiknya lumayan signifikan. Memang harus timingnya ya perlu koreksi gitu supaya nggak ya kalau tadi ekonomi nggak overheating juga ya naik 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 gitu tanpa adanya koreksi gitu. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, misalnya kalau dari CPO nih, karena kan ada berita juga kalau CPO ini ada terkait dengan sentimen DMO gitu ya naik dari 20% ke 30%. Nah, kira-kira kalau Yoha ada pandangan nggak nih kalau untuk saham CPO ini kayak gimana? Karena secara harga
kalau boleh diperhatiin nih nggak segila saham-saham lain nih naiknya gitu ya, belum naik ya, atau gimana nih Yo? Kalau secara harga? Ya, kalau CPO sendiri emitennya sebenarnya naiknya lumayan juga sih, Ci. Hmm, Tapi di minggu lalu naiknya. Nah, minggu ini dia waktunya koreksi. hmm, Karena ada news yang itu di MO itu dinaikin dari 20% ke 30%. Nah, hmm, kenapa dia apa dinaikin gitu ya? Karena mungkin pemerintah mau secure supply CPO di dalam negeri dulu. Kan minyak goreng lagi lumayan langka nih, Ci ya. hmm, Jadi kayaknya pemerintah lebih pentingin kebutuhan dalam negeri dulu lah istilahnya. hmm. Jadi mungkin demo ini akan diberlakukan sampai keadaannya normal gitu. Ya, Jadi sampai mungkin harga CPU-nya mulai mulai recover gitu lah, mulai normal lah ke level mungkin 4.000 5.000-an lah. Sekarang kan 7.000 kan tinggi banget ya. ya, Dan mungkin efek ke emiten CPU-nya pasti lumayan lumayan berefek sih, Ci. ya, ya. Karena dia bisa jual di harga 7.000 gitu ya. Hmm. Dia mesti jual ke dalam negeri, tapi kalau dilihat dari selisih marginnya, margin yang dia dapat eh, dengan jual CPO keluar dibanding dengan CPO DMO yang dinaikin itu kayaknya lumayan ini sih Ci. Tetap cuannya lebar lah istilahnya untuk emiten CPO gitu. Nah, setuju sih, karena dari sisi harga ASP, average selling price dari CPO ini kan emang mengalami kenaikan ya, karena kalau diperhatiin harga global price-nya ini tadi Yoho udah sempat mention sempat reach 7.070 ringgit Malaysia per ton. Kalau kita bandingkan dengan DMO price-nya pastinya masih bisa cover cost-nya lah, bisa dibilang kayak gitu. Betul. Nah, kalau misalnya bisa diperhatiin nih saham-saham yang mungkin masih boleh dilihat karena adanya koreksi ini mungkin buat pekan depan. Kalau kayak harganya itu mungkin dari sisi entry level kayak TAPG gitu gimana yo? TAPG, ada AALI, ada LSIP gitu. Kira-kira gimana yo? Oh ya, ini hampir semua emiten CPO bisa di buy on weakness Ci. Hmm, Sebenarnya kayak TAPG gitu ya. Ini kan 5 hari udah turun terus. Nah mungkin dia bisa buy on weakness di supportnya di 755 lah, 750 sampai 755. Nah tadi sempat hit 760. Nah mungkin hari Senin mungkin ada rebound gitu ya. Mungkin hmm, akan price in untuk harga CPO-nya gitu untuk TAPG. Untuk LSIP sama, LSIP juga konsolidasinya dianggap dianggap wajar lah ini. Di hmm, 1350 ini lumayan oke. Dia rebound juga dari di 1350 dari supportnya. Mantul hari ini di close menguat 1,8%. Nah ini hmm, boleh strateginya mungkin entry di closing price hari ini gitu ya. Kayaknya lumayan hmm, oke sih untuk LSIP. Terus SIMP juga masih bertahan di atas supportnya. Ini hmm, dia ada support kuat di level 515 gitu. Dulu sempat jadi resisten yang lumayan kuat. hmm, Nah, akhirnya ke-break kan gara-gara harga CPO naik kemarin. Habis itu sekarang dia konsolidasi di atas level resisten yang dulu. Sekarang jadi level supportnya. Nah, jadi lumayan oke sih untuk CPO, untuk buy on weakness dan ya bisa di entry lah untuk sekarang gitu. Harga sekarang udah lumayan cengli lah. Oke. Jadi untuk beberapa saham CPO tadi udah di-mention ya beberapa entry level yang mungkin bisa diperhatiin level-level yang krusialnya. Mungkin kalau misalnya Senin buat jadi pilihan juga buat teman-teman. Nah, mungkin aku mau sharing juga nih ada beberapa saham memang sebenarnya gak cuma dari sentimen sentimen dari global, dari domestik, sebenarnya bisa diperhatiin juga dari sisi performance company itu sendiri. Kenapa? Karena belakangan ini juga di bulan Maret sampai April ini nanti akan ada momen di mana company-company ini akan merilis kinerja mereka di full year 2021 gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya Arto ya, Arto juga baru aja rilis full year 2021 mereka punya result di mana ini juga profit turnaround dari tadinya loss jadi profit. Terus ini menarik juga ya secara performance karena net interest income mereka tumbuh sekitar 812% secara year on year. Terus net interest margin mereka juga tumbuh sekitar 9,1%. Dari sebelumnya kalau kita compare to last year ini hanya sekitar 4,5%. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi harga, balik lagi yo, kalau dari dari kita punya cipta dana analis itu ekspektasinya ini target price-nya di level 22.500. Nah, kalau misalnya dari sisi harga, technical lah. Kalau misalnya buat teman-teman trader nih, Arto ini menarik nggak nih? Boleh masuk atau ibaratnya nanti dulu nih atau gimana nih yo? Atau wait and see? Iya. Kalau Arto menurut aku sangat menarik, Ci. Kenapa? Karena dia kan sempat turun di tanggal 24 Januari itu turun sampai
14 Februari. Hmm. Nah, itu turunnya lumayan dalam nih. Mm-mm. Habis itu dia ada rebound balik lagi ke level supportnya sekarang lagi bikin base di level 15.000 sampai 16.000. Nah, sekarang itu menurut aku entry point yang bagus sih untuk Arto sendiri. Karena dia berhasil bertahan di atas level supportnya, jadi masih di dalam base-nya itu. Nah, kita sebenarnya bisa wait and see sih. Either dia kalau break ke bawah ya kita wait and see lagi, tunggu beli di support next supportnya di 13.500 gitu. Kalau misalnya break ke atas itu bisa breakout, mungkin bisa balik lagi ke 18.000 gitu, Ci. Jadi Oh, Arto untuk sekarang untuk entry lumayan oke sih, Ci. Kayaknya harganya lumayan lumayan fair price gitu. oke, jadi udah boleh diperhatiin ya untuk Arto ya. Terus juga kan kalau di Hmm. sisi lain juga dari sisi performance-nya lumayan bisa support juga sambil menanti juga nih nanti kinerja di first quarter 2022. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Yo, kalau misalnya kita lihat beberapa saham lainnya nih nanti kan juga akan rilis mereka punya kinerja performance ya di 2021. Nah, kalau tadi bilang terkait dengan sektor komoditas yang mungkin akan ibaratnya ada rotasi lah karena kan sekarang kan juga harga komoditas belakangan juga ada koreksi ya untuk saham-sahamnya. Nah kira-kira rotasi sektor ini akan ke sektor mana nih kalau Yohanes boleh lihat? Ya. Kalau aku lihat rotasi mungkin arahnya ke properti konstruksi ya. Kalau lihat dari flow-nya kayak lumayan lumayan masuk gede nih ke Procon gitu. Hmm. Untuk Komo sebenarnya masih ada kemungkinan untuk manggung lagi. Kalau resiko geopolitiknya masih ada, ya Komo juga masih ada kemungkinan lah untuk manggung lagi gitu ya. Hmm. Tapi kalau aku lihat flow ke Procon itu lumayan oke sih. Hmm. Dan kalau misalnya seminggu ke depan itu suasananya adem-adem lah istilahnya kayak gini. Maksudnya nggak ada langkah besar yang diambil oleh Rusia atau Ukraine gitu ya. Hmm. Mungkin akan ada flow tambahan gitu ke properti dan konstruksi. Nah, terus kita juga bisa perhatiin saham ayam-ayaman, Ci. Karena Hmm. kan udah mau lebaran nih bulan depan. Yes. Nah, terus plus harga cabe, terus harga ayam, harga telur, itu udah mulai naik nih. Oke. Nah, Okay. mungkin kita bisa perhatiin sama ayam-ayaman kayak Java, Cepin gitu, atau Main gitu. Udah boleh Hmm. mulai diperhatiin sih, Ci, untuk ayam-ayaman. Nah, kalau untuk ayam-ayaman sendiri nih, kan kemarin juga secara harga nih mungkin kalau boleh diperhatiin nih, mungkin secara harga dulu deh. Harga dulu untuk Java sendiri gimana yuk? Masih sideways atau mungkin harga sekarang ini udah menarik nih boleh masuk. Iya. Ini Java sih udah rebound sih, Ci, sebenarnya dari 15.50. Hmm. Waktu itu Cici sempat rekomen juga ya kayaknya Java ya. Yes, yes. Nah, waktu itu udah sempat rebound 15.50, sekarang pullback, wajar. Selama dia nggak break 1.600, itu arahnya masih ke atas terus sih. Ada mungkin lanjut terus. Menguji EMA 200-nya di 17.40. Jadi sebenarnya emang udah resikonya udah terbatas, Ci. Karena dia udah rebound dari double bottom-nya gitu. Ini kan ada double bottom di 15.50. Udah break juga dari satu resistennya, tapi diuji kembali supportnya. Nah, ini ada kemungkinan buat lanjut naik lagi sih, Ci. Oh, Targetnya mungkin 17.40 nanti. oh, resisten pertama di 1740 ya. Hmm. Oke. Terus Nah, kuat lagi 1.800. oke, nah mungkin kalau dari Java ya, aku sekalian ada baca beberapa data juga karena analis kita juga baru aja rilis data mengenai performance Java di full year 2021, di mana secara profitability mereka juga ini masih cukup kuat karena di third quarter sempat loss sekitar 35,5 miliar, tapi di fourth quarter 2021 ini mencatatkan profit gitu ya. Ini lebih karena apa? Karena beberapa hal yang disupport itu salah satunya adalah ini apa Q on Q mereka punya gross profit juga naik naik lumayan sekitar 182,2%. Terus juga tapi di sisi lain COGS mereka juga naik ya sekitar 0,4% Q on Q. Ini lebih karena tadi Yohanes juga bilang kalau misalnya perang ini juga kan akan berdampak ke beberapa harga komoditas. Nah, secara raw material poultry ini juga banyak raw materialnya ini import gitu. Jadi ada beberapa hal lah yang mungkin tentunya akan mempengaruhi mereka punya COGS gitu. Tapi secara overall mereka punya profitability bisa dibilang oke, dan juga secara seasonal nanti juga akan menghadapi lebaran. Nah, mungkin boleh diperhatiin juga ya. Tentunya balik lagi ke entry level yang tadi udah disebut mention juga sama Yohanes gitu. Untuk berapa level terbaik boleh kita perhatiin kayak gitu. Nah, kalau kertas-kertasan yo, karena tadi ada baca juga nih, kalau kertas-kertasan nih gimana nih? Pulp and paper.
Kalau harga papernya apa wood pulp gitu ya, itu aku lihat sih emang trennya naik terus nih dari awal itu sekitar 5.500-an gitu ya. Sekarang udah di level 7 ribuan ya kalau nggak salah. Hmm, Nah, tapi respon dari emiten kertasnya itu masih belum belum apa ya? Belum mengikuti kelihatan pola. banget lah, belum Oke. belum mengikuti harga komoditinya gitu, Ci. Hmm, Jadi sebenarnya bisa dianggap emiten kertas itu agak lagging sih untuk sekarang gitu ya. hmm, Dan aku lihat secara chart pattern juga lumayan inline nih. hmm. Sorry, Ci. By the way nih Yohanes nih juga lagi sakit ya, tapi masih meluangkan waktunya nih buat live bareng. Sorry. Aku lihat emang lumayan inline sih untuk chartnya gitu ya. Hmm. Dia apa ada volume yang bagus, terus Mhm. pullbacknya juga menurut aku lumayan oke sih. Jadi pullbacknya itu di apa koreksi sehat lah, bukan buangan buangan barang gitu dari big playernya gitu. Jadi Oke. udah boleh mulai dikoleksi untuk saham-saham paper. Nah, kalau boleh diperhatiin juga nih kan saham pulp and paper nih kalau secara market leader nih kan ada IKP sama Tekim nih. Kalau secara harga nih mana Mm-mm. mungkin bisa diperhatiin nih? Aku lebih demen INKP sih, Ci. Tapi dua-duanya sama sih, Ci. Soalnya pergerakannya mirip-mirip banget. Mirip Oke. banget dua-duanya. Mirip. Patternnya mirip-mirip. Hmm. Mm-mm. Oke. Nah, kalau level-level yang mungkin boleh diperhatiin nih NKP di level berapa yo? Oke. NKP itu mungkin kita tarik risknya lebih gede dikit di supportnya 7.900 mungkin. Itu emangnya ngumpul tuh di situ 7.900. Selama nggak break itu ya masih arahnya masih bagus lah. Kalau untuk target price bisa bisa sampai 9.200 lah mungkin Ci. Hmm. Oke. Kalau target. Oke. Nah, sebenarnya beberapa sentimen juga nanti akan mempengaruhi pekan depan ya, karena pekan depan sendiri nanti data ekonomi Indonesia ini akan dirilis salah satunya trade balance. Sebenarnya di sini ada yang nonton ini adalah salah satu ekonomis kita juga ya, Niko Yosafat. Tapi nggak tahu nih kalau kita Mm-mm. fight, nggak tahu nih ready atau enggak nih kalau boleh sharing terkait dengan trade balance gitu. Nah, mungkin beberapa hal juga nih Yoh, kalau misalnya kita lihat transportasi logistik hari ini juga naik, terus juga sektor keuangan melemah, tapi di sisi lain juga kayak Bank Mandiri baru aja juga membagikan dividen ya, yang mungkin bisa dibilang cukup menarik juga nih buat investor. Nah, kalau dari Big Four dari big banks gitu ya, kata Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA gitu ya, itu saham-saham mana nih yang mungkin kalau dari big banks ini yang mungkin ada flow masuk terus juga bisa diperhatiin atau mungkin nuansanya nih belum ke arah sana atau gimana yuk ada pandangannya? Kalau Big Banks sebenarnya BCA hari ini kuat kuat banget sih Ci. Hmm. Karena hari ini BCA itu opennya langsung lower nih, turun sekitar 1%-an kali ya, opennya langsung drop. Tapi closingnya bisa ditarik, bisa di zona hijau gitu, Ci. Jadi Hmm. sebenarnya BCA udah boleh mulai diperhatiin sih. Kalau misalnya kita juga perhatiin makro juga nih, kalau misalnya makronya mendukung, kayak apa Rusia kan sekarang lagi terus ya, lagi ceasefire gitu, apa gencatan senjata Hmm. sama Ukraine gitu kan. Nah, kalau apa kondisi geopolitiknya lagi adem-adem gini, nah mungkin bisa diperhatiin lah untuk Hmm. saham-saham big bank sih. Hmm. Kayak BCA ini lumayan menarik. Kalau BBRI bener, tadi ada hari ini kumde dividen gitu ya, ada cash dividen 174 rupiah per lembar gitu. Nah, makanya harganya ada bantingan nih hari ini turun 3,7%. Terus Hmm. kita lihat asing juga ada outflow kan ya di BRI 530 miliar gitu, Ci. Hmm. Jadi untuk BRI wait and see dulu deh. Walaupun ada gap sih. Ini gapnya lumayan lumayan gede. Kalau mau spekulatif entry sebenarnya bisa untuk BRI gitu. Kalau Mandiri dan BNI belum ada yang BNI lumayan menarik Ci. Kalau Hmm. BNI kayaknya bisa bisa ke 8.200 nih untuk short termnya Hmm. BNI. Oke, oke. Oke, jadi itu udah Mm-mm. banyak yang di-mention nih sama Yoha untuk berbagai entry level untuk saham-saham banking juga. Nah, kalau kita nih sebenarnya waktunya hari ini kita kebetulan durasinya hanya 30 menit. Mungkin ini tinggal 2 menit lagi kita akan mengakhiri IG live kita. Next time kita bakal kolaborasi lagi dengan Cipta Blue Chip.
Mungkin untuk level IHSG nih Yo, yang akan diuji di Senin pekan depan, itu kira-kira akan pergerakannya seperti apa nih? Karena hari ini kan penutupan IHSG kita di level 6923 ya, karena banyak juga yang prediksiin IHSG ini mungkin resistance terdekat nih kan pastinya menuju ke level 7000 gitu. Nah, kira-kira gimana Yo untuk pekan depan nih, untuk resistance dan juga support yang akan diuji oleh IHSG? Ya, kalau support sendiri sebenarnya ISG supportnya di level 6.810. Hmm. Next support itu di 6.760. Hmm. Nah, untuk resisten benar kata Cici di 7.000 gitu ya. Hmm. Tapi kayaknya pergerakan di minggu depan akan mirip-mirip lah kayak minggu ini gitu ya. Lumayan boring lah istilahnya. Hmm. Kayak akan bergerak sideways aja gitu kayaknya arahnya sih ya. Hmm. Selama belum ada langkah yang besar gitu diambil oleh apa Rusia atau NATO atau gimana gitu. Nah, itu kayaknya ISG akan bergerak di level sideways aja sih, Ci. Di level itu sih. 6.750 sampai 7.000 mungkin, Ci. Oke, oke. Oke, itu beberapa Hmm. lagi yang akan diuji dari ISG dan beberapa hal yang mungkin akan jadi concern oleh investor. Salah satunya adalah mungkin nanti Fed meeting ya. Karena tadi yang udah disampaikan dengan CPI data US yang mengalami kenaikan lumayan, tentunya ini bisa jadi trigger juga buat the Fed menaikkan suku bunga. Tentu ini pastinya akan jadi apa ya, perhatian pasar lah. Yang kedua, mungkin data trade balance Indonesia kira-kira kayak gimana. Kalau memang sesuai dengan ekspektasi market, tentunya akan direspon positif. Dan juga mungkin beberapa data dari company performance dari saham-saham Indonesia sendiri gitu ya. Dan tentunya juga ini akan ibaratnya menghiasi IHSG kita di pekan depan gitu. Mungkin sekian IG Live hari ini. Thank you so much buat yang hari nonton dan juga cepat sembuh buat Yohanes karena by the way Yohanes ini lagi sakit. Tapi tetap IG Live. COVID. Oke, get well soon, yo.